Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat ya? Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema. Sebelumnya, marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang siapkan buku pulpen kalian. Kita akan belajar tema 8, subtema 4. Menjelaskan makna arah mata angin. Arah mata angin adalah panduan untuk menemukan atau menentukan arah. Arah mata angin dapat digunakan pada peta dan denah. Kita dengan mudah menemukan tempat pada peta atau denah dengan petunjuk arah mata angin. Untuk mengetahui arah mata angin, kita dapat menggunakan bayangan, matahari, atau kompas. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar arah mata angin. Kalau dalam peta atau dalam denah itu arah utara itu menunjukkan atas ya. Terus yang arah bawah itu selatan, arah kanan timur, dan arah kiri barat ya. Bisa diperhatikan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Data yang disajikan dalam bentuk diagram batang itu akan lebih mudah dibaca dan dipahami. Dari diagram batang yang disajikan, kita dapat mengetahui hal-hal berikut. Yang pertama, data tertinggi, data terendah, selisih antar nilai data, jumlah antar nilai data, dan jumlah seluruh data. Nah, berikut ini contoh dari diagram batang. Nah, perhatikan contoh berikut. Anggota pramuka akan melakukan kegiatan kerja bakti bersama. Data jenis alat kebersihan yang dibawa siswa adalah sebagai berikut. Nah, yang dibawa ada sapu lidi, sapu ijuk, kain pel, dan kain lap. Nah, nanti bisa dibuat seperti ini ya, dibuat dulu garis seperti ini. Nah, yang bawah ini alat yang dibawa. Sedangkan yang sebelah kiri, nah yang ke atas ini banyaknya siswa yang membawa alat tersebut. Nah, contohnya sapu lidi. Sapu lidi ada yang bawa 4 anak. Sapu ijuk yang bawa 10 anak. Kain pel yang bawa 8 anak. Dan kain lap yang membawa 12 anak. Nah, dari diagram ini dapat kita ketahui hal-hal berikut. Jenis alat kebersihan yang paling banyak dibawa oleh siswa adalah paling banyak apa? Paling banyak 12, berarti kain lap. Jenis alat kebersihan yang paling sedikit dibawa oleh siswa adalah sapu lidi, ya paling sedikit. Nah, selisih banyak sapu lidi dan sapu ijuk yang dibawa siswa adalah sapu lidi dan sapu ijuk. Selisihnya sapu ijuk ada 10, sapu lidi ada 4 anak. Jadi 10 dikurangi 4. Jadi selisihnya berapa? 6 buah. Jumlah seluruh alat kebersihan yang dibawa siswa. Seluruh alat kebersihan yang dibawa siswa ya. Tadi sapu lidi 4, sapu ijuk 6, kain pel 8, kain lap 12. Jadi ditambahkan 4 tambah 10 tambah 8 tambah 12 sama dengan 34 buah. Ya, ini namanya diagram batang. Sudah paham ya? Kita lanjutkan. Membuat market. Market adalah model atau miniatur dari suatu benda atau suatu wilayah. Market dibuat dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Market biasanya terdiri dari alas, bangunan, dan atap.
Bangunan market biasanya terbuat dari kertas karton tebal. Bangunan yang dibentuk dapat berupa bangunan apapun, seperti rumah, sekolah, atau gedung kantor. Sebelum dibentuk, pola bangunan sebaiknya diwarnai terlebih dahulu. Hal tersebut untuk memudahkan proses menghias serta saat seluruh bagian market sudah terpasang. Nah, ini contoh dari market rumah. Nah, market tadi model atau miniatur dari suatu benda. Nah, bisa rumah, bisa gedung. Nah, modelnya ya miniatur kecil-kecil, dibuat kecil ya. Sudah paham ya? Kita lanjutkan. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, data yang sudah terkumpul itu dapat kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Pada diagram batang, data disajikan dalam bentuk batang-batang. Pada diagram batang, sumbu mendatar menyatakan jenis data dan sumbu tegak menyatakan nilai setiap data. Setiap batang dibuat dengan tinggi yang sesuai dengan nilai data tersebut. Nah, sekarang perhatikan tabel berikut ini. Ini tabel anggota pramuka yang mengikuti lomba. Nah, ada sejarah nasional yang mengikuti 5, teori P3K yang mengikuti 6, tali temali yang mengikuti 5, kompas yang mengikuti 7, dan morse yang mengikuti 6. Nah, dari tabel ini, pada tabel ini dapat dibuat diagram batang. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini. Contohnya nih, diagram batang tadi yang mendatar ini ya. Menyatakan apa? Jenis data. Nah, jenis datanya tadi jenis data atau jenisnya lomba ya. Ini ada sejarah nasional, teori P3K, tali temali, kompas, dan morse. Nah, sedangkan yang sumbu tegak, yang tegak itu menyatakan nilai setiap data. Nah, ini ya, tadi ada sejarah nasional, banyaknya siswa ada 5. Kita buat batang ke 5. Nah, ini seperti ini. Teori P3K ada 6. Kita buat batangnya ini sampai ke 6. Dan seterusnya ya. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh rakyat Indonesia berpedoman pada Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Taat beribadah merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Saling menghargai antar teman merupakan contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Menciptakan kerukunan dalam keberagaman merupakan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Menyelesaikan masalah bersama dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari merupakan contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Percaya kepada Tuhan, kebiasaan gotong royong, toleransi, saling menghormati, dan saling menolong merupakan nilai-nilai luhur yang terdapat pada Pancasila. Nilai-nilai tersebut harus kita jaga. Kita juga harus melaksanakan nilai-nilai luhur tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sampai di sini pembelajaran tema pada pagi hari ini. Sudah paham ya? Kalau sudah,
kita akhiri pembelajaran tema pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa di rumah tetap beribadah, sholat 5 waktu, dan tetap semangat jaga kesehatan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.